Hey, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya, teman-teman. Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin, yaitu cara rehot IC dan menggoyang IC. Namun sebelum itu, saya hanya ingin memberitahukan teman-teman pemula, karena ada beberapa yang di sosmed, Facebook, ada beberapa yang belum mengerti tentang bagaimana cara menggunakan solder. Jadi kita ulang lagi, teman-teman. Teknik menggunakan solder itu kita gunakan kelingking. Ini kalau solder ya, karena teknik menggunakan solder dengan menggunakan blower itu beda. Di sini. Jadi kalau solder kita menggunakan jari kelingking agar supaya tidak goyang, tidak gampang goyang. Kalau sudah senior, biar mau pakai kelingking mau enggak juga enggak masalah, karena kerja sudah sebagai profesi, kebiasaan. Namun tidak seperti itu pada servis-servis teman-teman pemula. Pemula jangan remehkan kata pemula. Tanpa kata pemula, seorang teknisi senior tidak akan pernah ada. Jadi semuanya harus dimulai dari awal. Cara memegang solder ya adalah kita menggunakan kelingking seperti ini. Ya, kelingking ini kita kelingkan ke tanah. Kelingkingnya kita mentokkan ke posisi meja seperti ini, lalu tangannya megangnya seperti ini. Jadi kita nyoldernya gini. Saat menyolder, bagian tangan kiri memegang timah solder, lalu kita solder media yang akan kita solder. Seperti itu ya, teman-teman. Lain halnya dengan menggunakan blower. Cara menggunakan blower pun gampang saja, cuman teknik memegangnya. Jika kita pegang blower ini seperti cara menyolder, apa yang terjadi dengan spare partnya ya, dengan alat-alat komponen-komponen yang ada di handphone ini. Jika hanya kita pegang begini pun, panasnya itu akan berubah-ubah karena jaraknya itu tidak konsisten. Nah, jadi kita gunakan siku kita mentokkan ke meja, lalu seperti ini ya teman-teman. Lalu tangan kita seperti ini. Nah, ini jarak antara ujung blower dengan komponen yang ini kita rehot atau kita panasi atau kita pasang itu tidak akan gampang berubah-ubah karena ada siku yang menempel ke meja. Jadi titik berat kita yang ada di sini. Kalau titik berat kita begini, pas tangan kita lelah, ini akan goyang. Jadi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara merehot sebuah IC atau menggoyang sebuah IC? Kenapa kita harus merehot IC? Karena terkadang apabila kita menemukan sebuah handphone dari user itu diakibatkan karena seperti ini, jatuh dan handphone ini mati, kita jangan main cabut saja, oh ininya rusak, jangan. Jadi kita buka dulu handphonenya, kita bongkar handphonenya, lalu kita ukur menggunakan power supply. Kita lihat, kita kembali lagi ke video yang kemarin yang seperti yang saya jelaskan di awal, mengetahui kinerja komponen-komponen IC pada handphone. Di situ kita bisa perkirakan jika dia sekian, ini kerusakannya ini, nilainya sekian, oh berarti kerusakannya ini. Karena setiap handphone yang jatuh itu 100% alatnya tidak rusak atau konslet. Kebanyakan penyakit handphone yang jatuh mati karena jatuh itu karena adanya retak di bagian mesin. IC-nya diantaranya adalah bisa IC-nya yang renggang, atau PCB-nya alat-alatnya yang terangkat, atau PCB-nya bengkok, bisa. Namun pengerjaannya pun harus hati-hati. Makanya biasanya pertolongan pertama setelah kita gunakan power supply, kita mengetahui arah mana yang kita akan rehot, entah itu IC power atau IC CPU. Kita akan gunakan cara, oh ya ini IC-nya bagus, coba deh aku rehot dulu. Nah, cara rehot itu bagaimana? Sekarang kita praktekkan. Sebelum merehot sebuah
komponen handphone, kita harus menyiapkan pinset seperti ini. Tergantung mana pinset kebiasaan teman-teman gunakan. Lalu selanjutnya kita menggunakan, lagi-lagi kita menggunakan fluk. Kenapa harus menggunakan fluk? Kegunaan fluk banyak macam. Yang pertama, mempermudah pelelehan timah. Yang kedua, menjaga agar komponen tidak gosong. Yang ketiga, menjaga agar papan PCB tetap aman, tidak kepanasan, overheat, dan bila menggunakan fluk seperti ini tidak akan gampang goyang. Jadi kita harus menggunakan fluk. Dan jangan lupa sebelum melakukan proses reheat, Anda terlebih dahulu menyiapkan, memanaskan solder uap atau blower. Di sini kami menggunakan solder quick 850A dengan panas sekitar 3,5 dan angin tergantung kebiasaan Anda menggunakan. Anda perkirakan saja, di sini kami menggunakan 2 atau 2,5 ya. Jadi dipanasi dulu, jangan sudah siap semua baru dipanasi blowernya langsung kapan panasnya ini. Nanti malah kesian IC-nya, sambil nunggu panas kita gini-gini terus kelamaan ya otomatis ini akan rusak. Untuk menjaga, setelah panas blowernya, lalu kita hangatkan sedikit ya, kita hangatkan sedikit di bagian IC yang akan kita reheat. Kita hangatkan sedikit saja teman-teman, lalu kita oleskan fluk seperti ini. Mengapa harus kita panaskan? Agar supaya fluk itu gampang tersebar ke bagian-bagian body fisik IC ya. Kita panasi seperti itu. Lalu setelah blowernya sudah siap ya, kita panasi. Ingat ya, anginnya panasnya adalah 3,5 atau 3500 dan anginnya 2 atau 2,5 tergantung kebiasaan teman-teman. Diperkirakan di sini kami menggunakan quick 850A. Kita panasi seperti ini ya. Kita putar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam juga tidak apa-apa. Begini sekitar 10 sampai 20 detik. Kita biarkan seperti itu sampai di bagian-bagian pinggiran komponen IC itu ada fluk yang mendidih sampai mengkilat fluknya. Kita angkat. Setelah itu kita turunin lagi. Kita panasi lagi. Kita putar seperti ini searah jarum jam boleh, berlawanan arah jarum jam juga boleh. Kita pakai perasaan ya teman-teman, pakai perasaan. Kita lihat posisi fluk. Jadi fokus saja ke sini. Kita lihat posisi fluk yang ada di situ sudah mulai mendidih, kita angkat lagi. Biasanya setelah kita panasi seperti ini namanya di reheat ya. Setelah kita reheat seperti ini, apabila kerusakan handphone itu hanya disebabkan karena posisi timah di bawah IC ini renggang akibat dari benturan, jatuh atau ketindihan, emang dia tidur ya? Akibat jatuh atau benturan. Jadi dengan posisi seperti ini sudah kita kasih fluk, dia akan mencari pasangannya. Kita panasi tadi, solder-solderan timah-timahnya di dalam itu akan rapi lagi. Jadi dia akan lengket lagi. Yang tadinya segini dia akan menyatu lagi dan insya Allah handphonenya akan hidup. Namun apabila sudah kita reheat seperti ini, apa yang terjadi di sana? Setelah kita reheat di sini seperti ini ya teman-teman, sudah kita reheat, namun tetap saja tidak ada titik kehidupan.
Kita coba lagi. Sekarang saatnya IC-nya kita goyang. IC-nya kita goyang ya. Karena posisi IC-nya sudah dingin, kita tambahkan flux lagi. Lagi-lagi flux. Secukupnya saja. Lalu coba kita panasi lagi. Kita panasi lagi, teman-teman. Nah, di sini setelan panas dan anginnya itu sama seperti tadi. Cuman ini kita putar seperti ini ya. Yang perbedaannya di sini IC-nya akan kita goyang. Kita lihat apakah posisi dari flux-nya sudah mendidih. Kita perlahan saja kita putar searah jarum jam, gunakan pinset seperti ini. Kalau kebiasaan kami menggunakan seperti ini, tergantung teman-teman. Hati-hati saat menggoyang komponen, perhatikan posisi komponen lain yang ada di sekitaran IC yang Anda goyang. Goyangnya pun jangan seperti goyang dompet, hancur ini PCB. Jadi goyangnya dari atas saja dulu gitu ya. Goyangnya seperti itu. Jadi dia disentuh sedikit, dia akan kembali. Oke teman-teman. Jadi biasanya IC yang kita goyang, jika IC-nya belum pernah diservis tusser lain, berarti solderan-solderan yang ada di dalam itu masih asli. Jadi masih normal semua. Jadi saat kita panasi seperti tadi, kita akan goyang. Setelah dia goyang, dia akan kembali ke posisinya semula. Nah, itu biasanya kenapa kita lakukan seperti itu. Biasanya kalau kita hanya merehot sebuah komponen, posisi ketemunya IC di dalam itu tidak rata. Kita kasih contoh ya. Kenapa harus kita rehot seperti itu? Karena biasanya di sini kan pin-pinnya banyak nih ya, teman-teman bisa lihat pin-pinnya banyak. Jadi ketemunya itu yang di sebelahnya sudah ketemu, yang di sebelahnya sudah ketemu, kadang ada satu yang nggak ketemu. Apabila kita goyang, dia akan goyang begini, saling bergesekan sedikit, otomatis yang di pinggirannya itu akan goyang juga dan memberikan kesempatan kepada komponen ini untuk mencari pasangannya yang nggak ketemu tadi. Gitu. Tapi hati-hati. Untuk pemula seperti saya, kita harus hati-hati karena di sini banyak juga komponen-komponen lain yang ikut serta mendukung kinerja dari komponen yang kita panasi. Tidak semua handphone yang mati itu harus ganti IC. Tidak semua. Kadang kita panasi atau kita rehot seperti ini. Biasanya setelah kita merehot atau memanasi IC seperti tadi, otomatis handphone itu akan normal kembali. Ini kebanyakan terjadi pada handphone yang bekas jatuh atau terbentur benda keras dan kekerasan rumah tangga lainnya. Namun apabila teman-teman sudah merehot IC ini, tidak ada perubahan, terus teman-teman merehot lalu menggoyang seperti tadi, juga tidak ada perubahan, coba teman-teman cabut IC-nya. Kalau bisa dicetak lagi, kaki-kakinya dicetak lagi, lalu dipasang lagi. Ingat posisinya ya, posisinya ingat, jangan nanti malah pin, lihat titik di sini pertamanya pas dipasang loh kok titiknya di sini, itu tambah parah. Jadi sebelum mengangkat sebuah komponen, kita harus mengingat. Kalau zaman dulu sebelum ada kamera, biasanya kita menggunakan spidol. Oh, merahnya di sini. Tapi sekarang tinggal difotoin aja seperti ini. Oh, posisi kamera awalnya begini. Oh, posisi komponen awalnya seperti ini. Ya, tinggal dilihat aja di kamera handphone yang kita fotoin tadi. Jadi kita pasang. Kalaupun sudah kita rehot, kita goyang, kita cabut, kita cetak lagi kakinya, lalu kita pasang, tidak ada perubahan, saatnya teman-teman harus mengganti IC yang menjadi target rehot kita tadi. Dan sebelum melakukan semua itu, teman-teman, saya ingatkan lagi, sebelum mengeksekusi sebuah handphone, gunakanlah power supply
agar supaya kita bisa menentukan IC mana yang akan saya rehout. Apakah IC power, apakah IC MMC, apakah IC CPU. Jadi ya wes, ini coba goyang dulu. Oh nggak bisa, coba goyang ini lagi yang satu. Oh nggak bisa, oh jangan-jangan ininya ya. Oh nggak bisa juga, terus yang mana ya. Jadi kita harus mengerjakan sebuah pekerjaan itu harus punya tujuan. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian tutorial singkat kita kali ini. Jangan lupa ngoceh di kolom komentar, like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan, jika biar kita dapat pahala ya, membantu teman-teman pemula. Itu aku paling suka kalau lihat teman-teman yang pantang menyerah, suka pengen berubah ya, punya kemauan besar. Wah, aku tambah semangat. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.